Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selain mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmah yang telah Ia berikan kepada kita, sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Walaupun kita ibaratkan jamaah sekalian, ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena, lautan, air laut itu kita jadikan sebagai tinta, lalu langit dan bumi sebagai kertas untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu semua tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula jamaah sekalian, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman penuh dengan keislaman. Dialah nabi yang telah membawa umatnya dengan menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani keislaman. Jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak terasa kita telah memasuki malam ke-16. Artinya kita telah berada di 10 malam kedua atau pertengahan Ramadan. Dan Ramadan merupakan salah satu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Salah satu alasan kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang spesial bagi umat Islam, bukan hanya karena di bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan, tetapi karena sebagaimana yang saya bacakan tadi ayat Al-Quran, bahwa di dalam bulan suci Ramadan juga terdapat Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan protokol, insyaallah pada malam hari ini saya ingin mengangkat informasi-informasi terkait kemukjizatan dari Al-Quran. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, ketika masyarakat Mesir ketika masyarakat Mesir pada saat itu tertipu dengan tipu daya para penyihir dengan ilusi-ilusinya, maka Allah menurunkan atau mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan dikaruniai mukjizat, yaitu sebuah tongkat yang bisa mengalahkan, bahkan bisa membelah Laut Merah. Lalu pada saat masyarakat Syam mengagung-agungkan para tabib yang ada pada saat itu dengan kemampuan pengobatan, penyembuhan dengan berbagai cara penyembuhannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus Nabi Isa alaihi salam dengan dibekali dengan kemampuan mengobati penyakit kusta, mampu menyembuhkan orang buta, bahkan yang butanya itu dari sejak lahir. Bahkan juga Nabi Isa dapat menghidupkan manusia dari kematian. Lalu ketika bangsa Arab
masyarakat Arab sedang tergila-gila dengan syair, dengan keindahan bahasa, sastra bahasa, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan diberikan mukjizat yaitu Al-Quran, yang ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, para penyair terkagum-kagum dengan keindahan bahasa dari Al-Quran. Ini membuktikan jamaah sekalian yang bisa kita pahami bahwasanya Allah itu menurunkan mukjizat tidak asal turun kepada Nabi dan Rasulnya, tetapi disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Nabi dan Rasul pada saat itu untuk meyakinkan umatnya pada saat itu. Jadi tidak asal turun gitu mukjizat kepada Nabi dan Rasul kita. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah, ketika berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran, maka menurut ilmu ijazul Quran ada beberapa aspek yang menunjukkan tentang kemukjizatannya itu Al-Quran. Jadi aspek yang pertama adalah aspek bahasa. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat indah. Jadi ketika bangsa Arab tergila-gila dengan keindahan atau tergila-gila dengan sastra bahasa pada saat itu yang dituangkan dalam syair dan puisi, bahkan para penyair ini menyampaikan atau membacakan syair-syair mereka bisa saja di pasar, bisa pada saat peperangan, bahkan di depan berhala-berhala yang mereka sembah pada saat itu. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Para penyair-penyair ini, para penyair terkemuka kaum Quraisy pada saat itu terkagum-kagum dan takjub dengan keindahan bahasa dari Al-Quran. Bahkan Allah menantang siapapun yang bisa membuat hal yang serupa dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian masih ragu terhadap apa yang Al-Quran yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, maka coba kalian buat satu surah semisalnya, bahkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau perlu minta pertolongan dari penolong-penolongmu selain diriku, yaitu selain Allah, untuk membuktikan bahwa kalian memang orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan mereka tidak mampu, kalian pasti tidak akan mampu untuk membuat semacamnya atau semisalnya, dan pasti itu kalian tidak akan mampu untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Itu adalah ayat yang menerangkan bahwasanya Allah menantang ketika mereka meragukan kemukjizatan Al-Quran, meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allah menantang mereka, kalau bisa kalian buat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Jangankan membuat yang lebih indah, membuat yang sama saja dengan Al-Quran ini, para penyair-penyair, bahkan para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu tidak mampu untuk membuat yang ada seperti atau semisal dengan Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian, aspek yang kedua adalah di dalam Al-Quran itu banyak terdapat berita-berita goib.
Jadi di dalam Al-Quran tidak hanya dilihat dari segi keindahan bahasanya, tetapi dalam Al-Quran juga memuat berita-berita gaib, yaitu berita yang terjadi, peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tidak diketahui lagi oleh manusia pada saat itu, dan juga mengungkap peristiwa yang saat ini, dan juga mengungkap peristiwa yang akan datang yang manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Salah satu contohnya adalah tentang peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan ditemukan jasadnya. Jadi ini juga ada dalam ayat Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 92, wal yauma nunajjika bi badanika wal yauma nunajjika bi badanika litakuna an ayatihi litakuna liman khalfaka ayah. Jadi wahai Fir'aun, hari ini kuselamatkan jasadmu dengan tujuan untuk sebagai peringatan bagi orang-orang setelahmu. Jadi wal yauma nunajjika bi badanika litahkuma liman khalfaka ayah. Khalfaka itu adalah orang-orang yang setelah Fir'aun. Jadi dia menjadi pembelajaran bagi orang-orang setelahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi meskipun sudah dikasih pembelajaran, tapi memang kebanyakan manusia itu lengah terhadap tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini jasad Fir'aun itu berada di Museum Nasional Peradaban Mesir di kota Fustat, negara Mesir. Itu masih lengkap, masih utuh, meskipun sudah tidak ada nyawanya ya, tapi masih utuh dari kaki hingga kepala. Ini sebagai pembelajaran memang untuk umat-umat setelahnya. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, karena tidak mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui kejadian yang masa lampau yang sudah 3000 tahun terjadi sebelum dia lahir. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbohong saat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dengan ketika membaca atau menyampaikan peristiwa-peristiwa masa lalu, ataupun mengungkap kejadian pada saat ini dan mengungkap kejadian yang akan datang. Karena Nabi Muhammad menyampaikan kejadian-kejadian itu tiada lain adalah karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang ketiga jamaah sekalian adalah dalam Al-Quran itu terdapat banyak ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi ketika berbicara tentang kemukjizatannya Al-Quran, kita harus mensandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu Allah menurunkan ilmu sedikit atau sebagian ilmunya yang bagi umatnya itu ilmunya ini sangat besar, dengan ayat-ayat kauniyah yang menceritakan tentang ilmu-ilmu ilmiah pada saat ini. Jadi seperti contohnya adalah yang Allah menceritakan tentang bagaimana di dalam Al-Quran surah An-Naml tentang bumi itu di bagian dalam, lempengan bumi bagian dalam itu senantiasa bergerak, sebagaimana dalam firman-Nya surah An-Naml bahwasanya
lihatlah gunung-gunung itu, kalian kira itu gunung tetap di tempatnya, tidak bergerak. Pada dasarnya gunung itu tetap berjalan seperti awan itu berjalan. Jadi gunung itu seperti dengan awan. Jadi jangan kita kira gunung itu tetap di tempatnya, karena ayat Al-Quran saja menceritakan bahwasanya jangan kalian kira gunung itu hanya diam di tempat. Pada dasarnya gunung itu bergerak. Dan hal ini sejalan dengan penemuan atau sains modern pada saat ini yang mengatakan bahwasanya lempengan-lempengan bumi bagian dalam itu senantiasa aktif, sehingga keaktifannya inilah yang menyebabkan sering terjadi bencana gempa bumi. Karena pergerakannya inilah terjadi gempa bumi. Jadi semakin banyak penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sejalan dengan Al-Quran, sehingga membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar adanya, benar informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka dari itu jamaah sekalian, sebagai penutup, dengan berbagai kemukjizatan Al-Quran, baik itu dari segi keindahan bahasanya, baik itu dari informasi-informasi kegoiban yang peristiwa masa lalu, peristiwa yang akan datang, bahkan dari segi aspek ilmu pengetahuan ilmiah yang saat ini telah banyak dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan. Apalagi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran? Bahkan kalau perlu kita harus senantiasa mentadabburi dan mengkaji Al-Quran lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Demikian penyampaian saya pada malam hari ini. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang penuh dengan kebenaran, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tempatnya salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.